warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia, guru SMP Negeri 5 Balikpapan, Jalan Prona 2 RT 24, Sepinggan Raya, Balikpapan, dengan nomor peserta 647156000112, NIM PPG 21113000267. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 13 September 2021, pukul 16 waktu setempat, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema Dahsyatnya Persatuan dalam Ibadah Haji dan Umroh materi kelas 9 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Mohon kritik dan saran supaya kedepannya kegiatan pembelajaran saya dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita tilawah dulu membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, hari ini yang tidak ikut gabung meet, adakah teman kalian nak? Ada Bu. Ada Ibu. Siapa? Kenapa? Tadi Selin ada izin Bu. Oh, izin, iya. Katanya lagi di luar. Oh iya, lagi izin, apa sudah. Masih semangat kan kalian belajar hari ini nak? Semangat? Ini semangat. Semangat ya. Nah, pembelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Tujuannya adalah setelah kalian mempelajari materi, diharapkan kalian dapat menjelaskan atau menganalisis pengertian haji ya. Terus dapat menyebutkan dalil dan hukumnya haji. Terus dapat menjelaskan macam-macam haji. Terus dapat menjelaskan pula syarat wajib haji. Serta dapat penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, sikap apa? Spiritual dan sikap sosial. Nah, nanti Ibu kirimkan kepada kalian di Google Form ya. Selanjutnya,
penilaian pengetahuan setelah pembelajaran ya. Nanti ada 5 soal setelah pembelajaran ini. Nah, selebihnya nanti ada yang Ibu kirim melalui Google Form, Ibu kirim di situ. Untuk kegiatan hari ini Ibu akan menggunakan metode tim kuis. Per kelompok nanti berkompetisi ya untuk memenangkan kelompoknya. Pokoknya ya semua seolah-olah itu pertandingan ya akademis. Nah, itu. Jadi, setelah Ibu menyampaikan materi, kalian persiapkan pertanyaan yang sesuai dengan yang materi nanti disampaikan. Kemudian nanti kalian pertanyakan pertanyaan itu kepada kelompok lainnya. Begitu ya, Nak ya. Belum Ibu jelaskan, apakah kalian tahu apa itu haji? Oh ya, Nada, silahkan. Haji adalah niat menuju Baitullah di tanah haram Makkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, bagus. Mungkin ada yang tahu kapan itu haji dilaksanakan? Nanti kita akan bahas itu kapan haji dilaksanakan. Nah, baik, sebelum memasuki kerja kelompok, Ibu akan sampaikan materi pembelajaran ya, Nak ya. Sudah nampak gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, amati gambar berikut. Yang pertama, apa yang kalian lihat, Nak? Ada apa, Nak? Jamaah haji, Bu. Oh iya, Jamaah ada haji. jamaah haji. Ada Masjidil Haram. Ya kan, ada Masjidil Haram. Ada juga apa? Kak? Ka'bah. Ka'bah. Nah, ada juga jamaah haji. Nah, ini ya kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Gambar yang kedua, ada apa, Nak? Gambar orang yang sedang ada di Padang Arafah ya. Padang Arafah melaksanakan wukuf. Nah, itu nanti kaitannya dengan rukun haji ya, Nak ya. Gambar yang ketiga, Nak. Yang ketiga, kira-kira kalian tahu enggak apa gambar itu, Nak? Itu ada jamaah haji yang sedang melaksanakan apa? Sa'i ya. Jadi itu ya pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajah, yang artinya menyengaja sesuatu. Nah, ini secara istilah adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, siapa yang tahu haji ini rukun Islam yang keberapa, Nak? Kelima. Oh, kelima. Iya, ya. Haji ini dilaksanakan setiap bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah, ya. Ini tahun Hijriah ya yang dipakai. Nah, umat Islam di dunia ini banyak yang melaksanakan haji, ya. Menunaikan ibadah haji ini memiliki makna yang tersendiri. Karena apa? Melestarikan budaya yang diawali oleh siapa? Siapa yang tahu? Turun temurun dari siapa budaya? Iya, betul ya. Dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, dasar hukum atau dalil perintah ibadah haji adalah ada pada Quran surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim,
Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Nah ini ya dasar hukumnya. Maka ibadah haji adalah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Selanjutnya macam-macam haji ya. Macam-macam pelaksanaan haji itu ada 3 macam. Yang pertama ifrad. Ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Pelaksanaan haji yang kedua yaitu tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan haji. Nah, yang ketiga adalah haji kiron. Yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Iya. Selanjutnya syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam ya. Jika ada orang non-muslim yang ikut berhaji, maka hajinya tidak sah karena tidak memenuhi syarat wajib hajinya. Baik, yang kedua adalah balik. Balik ya, artinya sudah mengetahui hukum, sudah tahu itu yang buruk, itu yang tidak boleh, ini yang boleh. Begitu ya nak ya batasannya. Yang ketiga berakal sehat. Nah itu ya, harus berakal. Kalau orang yang tidak waras, sedang gila, itu tidak diwajibkan ya. Jadi diwajibkan hanya orang-orang yang berakal sehat. Yang keempat adalah merdeka. Artinya merdeka apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya silakan. Tidak menjadi budak orang lain Bu. Oh iya, dia terikat dengan majikannya karena hak-haknya majikan nanti tidak terpenuhi atau terabaikan oleh sang budak tadi. Syarat yang kelima adalah mampu. Nah, kategori mampu itu yang bagaimana? Nah, mampu dalam artian apa? Secara fisik dia sehat jasmani rohani, ya kan? Nah, secara finansial atau harta dia mampu untuk biaya perjalanan nanti dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan juga apa? Ke dalam keadaan aman. Misalkan masih dalam keadaan perang atau perjalanannya tidak aman karena melalui negara yang sedang berseteru, tidak masuk syarat, jadi harus aman. Jadi mampu itu ada 3 macam ya, mampu secara fisik, mampu secara finansial atau harta bendanya, dan mampu perjalanannya itu dalam keadaan aman. Enak ya. Selanjutnya rukun haji. Yang pertama adalah ihram, disertai dengan niat ya, berniat mengerjakan ibadah haji. Nah, itu wajib. Kalau tidak ada niat maka tidak sah hajinya. Yang kedua, wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Itu ya. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Gambar yang pertama ini. Ini enak ya. Ini
ihram namanya, baju ihram. Nah, yang kedua tadi adalah berkumpul di padang atau hadir di padang Arafah ya. Nah, untuk apa di situ? Untuk merenungi segala perbuatan kita yang tidak baik, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini di perenungan ya. Ini gambar yang ketiga. Tawaf ya, tawaf mengelilingi Ka'bah ya sebanyak 7 kali putaran dan berlawanan dengan jarum jam ya. Sekarang sa'i. Apa itu sa'i? Berjalan dan berlari-lari kecil dari bukit Safa ke bukit Marwah. Nah, sebanyak berapa kali nih sa'i? 7 kali. Sebanyak 7 kali bolak-balik ya. Rukun haji yang kelima, tahallul. Apa itu tahallul? Menghalalkan perkara yang semula diharamkan ditandai dengan mencukur 10 kurangnya 3 hari. Iya, nah itu tahallul ya. Dan selanjutnya yang keenam adalah tertib. Ya, tertib itu apa? Berurutan, tidak boleh dibolak-balik ya, mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang terakhir. Itu namanya tertib. Nih gambarnya sa'i di sini kan ya, sedang sa'i. Yang kedua adalah gambar orang yang sedang tahallul. Beribadah haji itu nak, karena ada hal-hal yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Seperti apa? Mencukur rambut itu kan nggak boleh, memotong kuku nggak boleh, ya membunuh binatang juga tidak boleh. Setelah tahallul maka dibolehkan nanti apa yang dilarang ketika haji tadi, gitu ya. Ya, Bu. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak sekalian? Tidak, Bu. Tidak, Ada, Bu. cukup? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik. Tidak ada, Bu. Enggak cukup? Baik, kalau gitu kita masuk ke sesi kompetisi antar kelompok ya. Kelompok 1 nanti mencari pertanyaan tentang pengertian, hukum dan juga dalil haji ya. Nah, kelompok kedua yaitu mencari pertanyaan tentang macam-macam haji. Nah, kelompok ketiga membuat pertanyaan tentang syarat wajib haji. Untuk kelompok 4 membuat pertanyaan tentang rukun haji dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, kelompok 5 membuat pertanyaan tentang rukun haji dari nomor 4 sampai nomor 6. Ya, secara berkelompok silakan kalian melalui WhatsApp ya. Nanti dijadikan satu pertanyaan yang sudah kalian buat per kelompok. Paham ya, Nak? Paham, Bu. Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit. Oke? Oke, Bu. Sudah sampai 10 menit. Bagaimana? Kalian sudah membuat pertanyaan masing-masing kelompok? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Baik. Berarti sekarang waktunya kompetisi. Kelompok 1 memberi pertanyaan kepada kelompok 2, ya. Nah, nanti kalau misalkan kelompok 2 tidak bisa menjawab dalam dalam hitungan 10 detik, nah, maka pertanyaan itu dilempar ke kelompok 3. Nah, kelompok 3 tidak bisa menjawab, begitu juga dilanjutkan, dilempar ke kelompok 4 dan seterusnya. Paham ya cara mainnya? Waktunya 10 detik. Ya? Paham, Bu. Mulai, silakan. Kepada kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Dah, silakan kelompok 1. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan haji menurut bahasa dan syarak? Dah, silakan dijawab untuk kelompok 2. Pengertian secara bahasa, haji berarti niat atau al-qasdu. Sedangkan menurut syarak atau terminologi, haji adalah niat menuju Baitullah di tanah haram Makkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Bagaimana jawabannya? Betul ya? Jawaban dari kelompok 2 betul, maka mendapat 100. Tepuk tangan buat kelompok 2.
Baik, sekarang dilanjutkan. Dari kelompok 2, pertanyaannya buat kelompok 3. Silahkan. Saya, Bu. Sebutkan macam-macam haji daru segi niat ihramnya. Maya, Bu. Maya, ayo. Silahkan. Haji ifrat, haji tamatuk, dan haji kiran. 100 buat kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 4. Silahkan. Apa yang dimaksud merdeka dalam syarat wajib haji? Mbak, sudah 10 detik? Berarti dilempar kepada kelompok 5. Yang dimaksud merdeka dalam syarat haji yaitu bukan budak atau hamba sahaya. Benar, dapat 100. Tepuk tangan buat kelompok 5. Selanjutnya kelompok 4 bertanya kepada kelompok 5. Silahkan. Apa keutamaan dari melakukan wukuf? Silakan kelompok 5 menjawab. Keutamaan wukuf yaitu diampuni segala dosanya. 100 untuk kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Baik, dilanjutkan sekarang. Pertanyaan dari kelompok 5 ditujukan kepada kelompok 1. Dipersilahkan. Apa yang dimaksud sa'i? Baik, sa'i adalah berjalan dari atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Adapun tata caranya seperti dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Dilaksanakan sebanyak 7 kali berbolak-balik dan dilakukan sesudah melakukan tawaf. 100 buat kelompok 1. Tepuk tangan. Paket lengkap. Baik, perolehan sementara per kelompok ya. Kelompok 1 mendapatkan 100, kelompok 2 mendapatkan 100, kelompok 3 mendapatkan 100, kelompok 4 masih zong, dan kelompok 5 200. Ya kan, Nak? Betul kan? Iya, betul. Bu. Kadang Ibu ngebleng-ngebleng ini. Baik, tepuk tangan buat kelompok 5. Semangat kelompok yang belum dapat ya. Baik, untuk putaran kedua, yaitu dibalik ya. Dari kelompok 5 dulu memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Silahkan. Sebutkan dan jelaskan macam-macam tahalul. 1. Tahalul awal merupakan tahalul tahap pertama dengan ditandai gugurnya sebagian larangan bagi jamaah haji. 2. Tahalul akhir merupakan tahalul yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh rangkaian ibadah haji. Iya, jawabannya betul ya. 100 buat kelompok 4. Tepuk tangan. Sekarang pertanyaannya dari kelompok 4 kepada kelompok 3. Silakan. Apa yang dimaksud dengan ihram? Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Betul, 100 buat kelompok 3. Tepuk tangan. Ya, masih semangat kan, Nak? Masih, Bu. Masih. Sekarang pertanyaannya dari kelompok 3 kepada kelompok 2. Silahkan. Dah, silahkan, Maya. Mengapa syarat wajib haji harus dilakukan? Agar hajinya sah. Selanjutnya sekarang pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 1. Silahkan. Jelaskan secara bahasa arti haji ifrat. Ifrat secara bahasa artinya menyendiri. Jika memilih melaksanakan haji ifrat, maka seorang berjamaah haji melaksanakan ibadah haji saja dan tidak melakukan umroh. Maksudnya melaksanakan ibadah haji duluan baru umroh. 100 buat kelompok 1. Tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 5. Silakan. Adakah ibadah haji yang hukumnya makruh? Najwa? Ada, Bu. Oh, Najwa. Ada ya. Yang haji yang bagaimana kalau tahu?
ibadah haji yang dilakukan secara berulang-ulang dan menghabiskan banyak biaya, sementara banyak orang di sekitar tempat tinggalnya kelaparan. 100 buat kelompok 5, tepuk tangan. Buat kelompok 5. Baik, perolehan dijumlah dari putaran pertama dan putaran kedua. Kelompok 1 mendapatkan 200 poin, kelompok 2 mendapatkan 200 poin, kelompok 3 mendapatkan 200 poin, kelompok 4 mendapat 100 poin, dan kelompok 5 mendapatkan 300 poin. Tepuk tangan buat kelompok 3 hari ini. Hebat, dia menang dari kompetisi ini ya nak ya. Kalian tetap semangat belajar. Baik, mungkin ada pertanyaan nak sebelum ibu evaluasi? Cukup? Cukup. Kalau gitu ibu akan mengadakan penilaian ya. Penilaian secara lisan dulu. Nanti secara tulisnya kalian kerjakan di Google Form. Yang pertama, jelaskan pengertian haji secara istilah. Giovanni, Bu. Ya, silakan kepada Giovanni. Menurut istilah itu menurut syarak kan, Bu? Menurut syarak, haji adalah niat menuju Baitullah di tanah haram Makkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Betul, 100 buat Giovanni. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan dalil perintah tentang haji. Apa? Nur Aziza? Silakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Ya. Ada di dalam di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 97. 100 buat Nur Aziza. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Jelaskan yang dimaksud haji tamatu. Nada. Silakan Nada. Haji tamatuk adalah apabila orang melakukan ihram dari mikat negerinya dengan niat untuk umroh saja. Setelah selesai semua amalan umrohnya, kemudian ihram lagi dari Mekah untuk haji. Nah, baik. Nah, jawabannya betul, 100 buat Nada. Pertanyaan yang keempat. Salah satu syarat wajib haji adalah baligh. Jelaskan. Saya, Bu. Aulia duluan. Balik merupakan syarat wajib, bukan syarat sahnya haji. Maksudnya anak kecil yang belum balik tidak dituntut mengerjakan haji meski dia memiliki harta yang cukup untuk membiayai perjalanan hajinya. Nah, kalau balik itu sendiri apa? Yang udah paham hukumnya. Yang ya sudah mengetahui halal haram atau sudah mengetahui satu hukum ya. Balik. Betul jawabannya. Ya, 100 buat Aulia. Nah, pertanyaan yang kelima. Sebutkan secara berurutan rukun dari haji. Nazwa, angkat tangan silahkan. Yang pertama adalah ihram disertai dengan niat, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat syai, dan yang kelima tahallul dan tertib. Bagus. Jawabannya betul, 100 buat Najwa. Baik, penilaian sudah selesai. Alhamdulillah kalian bisa jawab semuanya. Kesimpulan hari ini adalah ya, jadi ibadah haji adalah ibadah yang dicontohkan atau diturunkan dari keluarga Nabi
Ibrahim ya. Nah, kapan pelaksanaannya? Dilaksanakan pada mulai bulan Syawal hingga bulan Zulhijjah. Nah, apa sih pengertian haji itu? Haji menurut bahasa adalah hajah, menyengaja sesuatu. Kalau menurut istilah adalah menyengaja pergi ke Baitullah untuk mengamalkan atau melakukan suatu amalan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ya. Sedangkan macam-macam haji secara menurut pelaksanaannya ada 3 macam, yaitu ifrad, tamattu, dan qiron. Nah, dilanjutkan. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 5. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka. Dan yang keenam mampu. Ya, mampu di sini ya dalam artian mampu secara fisik maupun mampu secara finansial, dan juga mampu dalam artian keadaan aman perjalanannya menuju ke Baitullah ya. Selanjutnya rukun-rukun haji ya. Rukun haji itu terdapat 6 perkara atau 6 poin. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Yang ketiga tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang keempat sa'i, berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang kelima tahallul atau bercukur rambut. Nah, yang keenam adalah tertib. Jadi artinya tertib. Dalam rangkaian rukun haji itu tidak boleh ada yang didahulukan, misalkan wukuf duluan baru ihram, tidak boleh ya. Jadi harus secara berurutan, itu dinamakan tertib ya. Baik, ada pertanyaan yang sudah kita bahas tadi? Cukup? Cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Untuk minggu depan materinya adalah melanjutkan dari pembahasan haji ya. Kita akan bahas tentang wajib haji, sunnah haji, larangan haji ya nak ya. Itu belum, nanti minggu depan kita akan bahas itu. Selanjutnya jangan lupa Ibu ingatkan kembali untuk penilaian secara tertulis kalian kerjakan yang Ibu kirim melalui Google Form ke Classroom ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan berpesan kepada kalian. Kalian harus rajin-rajin belajar, semangat, jangan malas-malas. Rajin ibadahnya. Tadi salat subuh? Salat, ya, jaga ya. Dijaga salat 5 waktunya. Terus jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah, apalagi dalam masa pandemi ini ya, kalian jaga kesehatan ya nak ya. Amin. Nah, sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, jika ada kesalahan Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.